Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah masih membimbing kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaqarrub lewat media salat subuh secara berjamaah yang punya kekhususan salat subuh dibanding dengan salat-salat yang lain. Sampai Nabi mengatakan, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat yang bertugas menjaga kita di waktu siang dan para malaikat yang silih berganti menjaga kita di waktu malam. Yata'aqabun, silih berganti untuk menjaga kita. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'ashr. Dan malaikat yang bertugas menjaga kita siang dan malam silih berganti dengan dua shift dalam satu hari. Yajtami'un, mereka berkumpul fi salati subhi wa salati al-'ashr, yaitu berkumpul di waktunya salat subuh dan di waktunya salat asar. Makanya dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia menjaga dua salat di waktu dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dua waktu dingin adalah waktu salat subuh sama waktu salat asar, bukan salat isya, tapi salat asar. Kenapa salat asar kok dikatakan waktu dingin? Karena asar itu adalah perubahan untuk menuju ke dingin. Dari siang panas, kemudian asar itu ke bawah sudah mulai terasa dingin. Kemudian para jamaah rahmati Allah, apa kata Nabi di hadis itu? Tsumma yakhrujul ladzina batu fiikum. Kemudian malaikat yang telah menjaga kita itu naik melaporkan kepada Allah. Fayas'aluhum rabbuhum, ditanya sama Rabbnya, wa huwa a'lam, padahal Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, ketika kau tinggalkan hamba-Ku dalam kondisi apa? Maka jawaban malaikat enak. Apa jawaban beliau? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Rabb ketika mereka dalam kondisi salat.
maka 2 waktu salat ini kita jaga, yaitu salat subuh sama salat asar. Maka semoga salat subuh yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita pembahasan masih berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi sebuah kematian. Ini hadisnya yang sudah kita bahas, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Tidak selayaknya seorang muslim ketika mati kecuali dia mati dalam kondisi berhusnudzon. Apa tanda berhusnudzon? Sudah kita bahas kemarin. Orang muslim itu berhusnudzon, berbaik sangka dalam setiap kematian atau rasa sakit yang ditimpakan Allah kepadanya, bahwa di sisi Allah itu ada rahmat, di sisi Allah ada keutamaan, di sisi Allah ada maghfirah yang akan dilimpahkan kepada hamba-hambanya selama mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam. Makanya di hadis yang sudah kita singgung pertemuan sebelumnya, bahwa inna lillahi mi'ata dharatin, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya milik Allah itu 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Sama nanti dengan inna lillahi malaika. Kemudian di Allah itu punya malaikat. Dan malaikat ini ada yang setiap hari bertugas untuk mencari majlis-majlis zikir. Sama dengan ini, bahwa Allah menciptakan rahmatnya ada 100. Makanya ada namanya Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman apa artinya? Maha Pengasih. Ini sifatnya umum. Artinya apa? Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk melata sekalipun di muka bumi kecuali Allah yang menjamin terhadap rezeki. Ini namanya sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Yang sholat dikasih, yang enggak sholat dikasih. Yang ibadah kepada Allah, yang taat kepada Allah dikasih. Yang tidak taat dikasih lebih banyak. Orang-orang yang gak benar biasa lebih banyak di sini. Kenapa ya? Sampai ada orang, Ustaz, saya salat duha itu sudah gak pernah lepas dari 4 rakaat. Pancot, rezeki muter. Tetangga saya, jangankan salat duha 5 waktu kadang jalan, tapi kok lebih kaya. Dijawab sama Allah di surah Hud ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa, kata Allah, yang punya orientasi kehidupan dunia, wazinataha, dan seluruh zina, perhiasan kesenangan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan semua cita-cita mereka di dunia. Wa fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka tidak akan pernah dikurangi. Kalau ingin kaya, jadi kalau ada orang ibadah tujuannya untuk kaya, kalau semakin banyak ibadah menjadikan kaya, maka para sahabatlah orang yang akan paling kaya. Tapi bukan itu penilaiannya. Maka para jamaah rahmati Allah, bukan yang dinilai antara kekayaan dunia. Kan ayat 16 ini agak berat. Wa hum fiha la yubkhasun, sedikit pun cita-cita mereka di dunia tidak akan pernah dikurangi Allah, dikasihkan. Ayat 16 yang berat. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang punya orientasi dunia itu, maka sama Allah pada hari kiamat tidak punya jatah apa-apa illan nar, kecuali neraka. Sama dengan doa di surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ada 2 karakter manusia dalam berdoa. Karakter yang pertama, Rabbana atina fid dunya
wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ini tipikal manusia pertama. Apa? Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Orang yang punya doa kayak begini dijawab langsung oleh Allah. Apa jawabannya? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang yang punya doa seperti ini pada hari kiamat tidak punya jatah apa-apa. Maka dirubah kalau berdoa tadi gimana? Rabbana atina fid dunya, tambahin hasanah. Jangan hanya dunia yang hasanah. Terus gimana? Wa fil akhirati hasanah. Akhirnya juga hasanah. Baru yang terakhir puncaknya wa qina adzabannar. Makanya orang yang beriman itu punya sifat keyakinan, bukan rahman tapi rahim atau rahmat, kasih sayang Allah. Gimana kata Nabi? Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami. Allah turunkan satu rahmat yang diperbutkan oleh seluruh makhluk Allah dari kalangan manusia, jin, hewan sampai dengan tumbuh-tumbuhan. Dari sifat rahmat Allah yang satu diturunkan di muka bumi, fabiha yata'arafun, maka mereka bisa saling berbalas kasih. Makanya sesama umat Islam apa? Harus saling irham, man fil ardi yarhamukum man fis sama, irhamu man fil ard. Kasih sayangilah, cintailah siapapun makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah dan seluruh para malaikat akan mencintai kalian. Di hadis yang lain, man la yarham la yurham. Ini hadis pendek kok. Ini masih SD dulu apa? Cuma karena sudah punya cucu SD lali. Apa hadisnya pendek? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan pernah dikasih sayang. Siapa yang tidak peduli? Salah satu contohnya apa? Ada di Bani Israel, ini kisahnya di zaman Bani Israel. Inna imra'atan baghiyah. Ada seorang wanita pezina di zaman Bani Israel. Terus gimana? Ra'at kalban minha. Dia melihat seekor anjing di tengah terik mentari yatuhu bibihi, sedang mengitari sumur. Qad amla'a lisanahu minal atash. Apa antas? Antas itu taras. Sekarang jadi merek mobil itu. Antas itu ngerti mobil antas ya. Kemudian qad amla'a lisanahu minal atash. Anjing ini sambil menjulur-julurkan lidahnya minal atash karena kehausan. Atash artinya haus. Apa yang terjadi? Fanazat bimuqiha. Dia turun, lepaskan sepatunya, dicipu air, dikasih minum seekor anjing. Kalimat terakhir yang menarik, faghfira laha, Allah ampuni dosa-dosa. Artinya perkara kecil bisa mendatangkan rahmat Allah. Man la yarham la wa biha yatarahamun. Dan dengan sifat rahmat Allah mereka bisa saling mencintai. Cuma kadang ada yang sering mencintai tapi salah tata cara. Seperti biasanya begini, komunitas atau mungkin majelis taklim atau mungkin RW, PKK, Dawis. Besok karena kajian terakhir atau pertemuan terakhir sebelum hari raya, kita tukar kado. Biasanya kan begitu kan? Tukar kado. Maksimal satu kado isinya seharga 10.000. Udah dibawa. Habis itu dipanggil Bu Fatimah. Sini ya. Apa diangkat? Wah, kayak gini. Tidak ya. Ini dalam Islam walaupun menumbuhkan kasih sayang tapi caranya salah. Ini namanya gharar. Gharar itu artinya nggak jelas. Maka lebih baik dihindari.
Nabi itu melarang untuk jual beli yang ada unsur gharar. Gharar itu apa? Gak jelas. Apanya yang gak jelas di sini? Isinya. Padahal itu namanya apa? Jual beli. Kalau sebelum ada uang dulu pakai sistem apa? Barter. Ya ini barter. Jual beli namanya. Cuma ghararnya di mana? Karena yang mau dibeli barangnya gak jelas, dibayar juga gak jelas. Ini gharar. Kayak begini jangan dilakukan. Kecuali gimana? Gak usah dibungkus. Tukar kado gak usah dibungkus. Oh kita itu barangku tak tukar dengan barangmu. Setuju? Oh nggak mau, jangan. Nggak boleh. Harus antara sama-sama di. Dari para jamaah rahmati Allah, ini hadis yang kita bahas kemarin. La juma'al 'abdi khawfain. Ingat, tidak pernah berkumpul dalam satu diri orang dua rasa takut, dan tidak akan pernah berkumpul dalam diri satu orang dua rasa aman. Yakini orang mukmin. Gimana orang mukmin? Wa idza khafani fid dunya. Orang mukmin di sini apabila kita menjadi orang mukmin, maka ada rasa takut kepada Allah di dunia. Rasa takut, apanya rasa takut? Dijabarkan di sini untuk rasa takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, jannatan, maka Allah akan kasih dia dua surga. Siapa yang takut saat menghadap Rabbnya, jannatan. Ibnu Katsir mengatakan kalimat maqam atau kalimat khafa, takut di situ dimaknai takut pada maqam Rabbnya nanti kelak pada hari kiamat, sehingga rasa takut itu di dunia dibuktikan dengan ini. Apa? Takut ketika hawa nafsunya tidak ditahan. Hawa nafsu kalau kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Semua hawa nafsu itu pasti mengajak pelakunya untuk kepada keburukan. Sekarang kita tahan. Kayak sekarang hawa nafsu kita ingin ngapain ini? Ingin tidur. Pulang tidur. Enak. Atau mungkin pulang ngopi sama gorengan sambil baca koran, sarungan. Tapi gimana Pak? Kita tahan hawa nafsu itu sebagai apa? Bentuk rasa khauf, rasa takut kepada Allah, maka kita sholat subuh. Itu kenapa? Rasa khauf, takut. Takut kenapa? Kalau nanti aku tidak salat, bagaimana dengan azabnya Allah? Bagaimana dengan ancaman Allah? Itu adalah rasa takut. Maka kata Nabi, wa in khafani fid dunya. Siapa yang merasa takut kepadaku, kata Allah, ni itu adalah Allah pada hadis qudsi, maka amantu yaumil qiyamah. Aku akan berikan rasa aman kelak pada hari kiamat. Maka rasa takut dibuktikan dengan satu, menahan hawa nafsu. Kan kita semua kok, setiap pribadi kita punya nafsu, dan rata-rata nafsu mengarah kepada keburukan. Para bapak nafsu ingin punya istri lebih dari satu. Itu nafsu apa itu ya? Cuma nggak berani aja, kau takut. Terus gimana? Ya sabar, dijaga satu-satunya itu. Terus gimana? Nanti Allah tambahin ketika berada di surga. Bahkan satu laki-laki, kata Nabi di hadis yang sahih yang Muslim itu, satu laki-laki Allah berikan kekuatan 100 laki-laki di dunia. Jadi nanti di surga itu kekuatan kita seperti 100 laki-laki di dunia. Makanya nanti Allah berikan paling sedikit, itu Allah berikan sediakan 2 bidadari, paling sedikit. Bagi siapa yang 2 bidadari, bagi yang terakhir masuk surga, dia harus masuk neraka terakhir. Habis dia keluar dari neraka, terus ditutup neraka, gak ada lagi yang mau keluar. Ini aja masih disediakan 1 istri, 2 bidadari. Bagaimana kalau yang masuk awal-awalnya? Makanya bersyukur kepada Allah. Tahan hawa nafsunya untuk apa? Ada rasa takut kepada Allah.
Yang korupsi aman, yang penting jabatan KPK. Yang curang dalam jual beli muamalah aman. Kenapa? Selama mereka tidak diketahui. Tapi ingat, semua itu tercatat, tersimpan rapi. Bahkan nanti di hadapan Allah akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Makanya terkait dengan kita ngerasani takut. Kenapa? Takut ketahuan. Bukan takut ketahuan, takut kepada Allah. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin itu ngerasani atau riba itu ternyata sederhana definisinya. Pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, sedang tidak di samping kita, jadi yang dibicarakan gak ada di sebelah kita. Yang ketiga, tentang kekurangannya. Tiga ini ternyata sudah riba. Seperti begini, mana orangnya? Itu orangnya pendek, terus kecil. Ini ternyata riba. Kenapa? Karena kekurangannya. Mana orangnya itu yang gendut? Kalau ini gak riba, kan kelebihan. Yang kedua, tidak melampaui batas. Kisah yang melampaui batas itu di Al-Quran ada kisahnya siapa? Fir'aun. Saya akan sampaikan kisah Fir'aun sedikit. Bagaimana kemudian Fir'aun ini melampaui batas sampai tidak diampuni oleh Allah. Itu Nabi Musa ke Fir'aun. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa lahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ini puncak doanya Nabi Musa terakhir. Artinya karena kita tahu kan, setiap para nabi itu Allah berikan apa? Senjata. Fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua para nabi itu Allah berikan senjata. Nama senjatanya apa? Doa. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi itu telah mempergunakan doa itu di dunia. Sedangkan nabi ini bedanya. Nabi Muhammad itu dengan para nabi yang lainnya. Kalau semua para nabi sudah menggunakan doa senjata pemungkasnya di dunia. Fa'akhba'tu. Sedangkan aku kata Nabi akhba'tu. Aku menahan, aku menyimpan, aku merahasiakan doaku. Untuk apa kata Nabi? Syafa'atan di ummati yaumil qiyamah. Agar Allah memberikan izin kepadaku, memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Ini doanya Nabi Musa, ini pamungkas. Senjata. Kalau sudah dipakai berarti sudah apa? Sudah gak ada lagi senjata terakhir. Kemudian apa? Ini doanya. Wa qala Musa Rabbana wa ya kami innaka ataita fir'aun. Sesungguhnya engkau ya Rabb telah memberikan Fir'aun wa malahu zinatan wa amwala. Engkau telah memberikan kepada Fir'aun ya Allah apa? Zinatan wa amwala wa malahu, dan pembuka-pembuka atau dengan pemimpin-pemimpin yang sejalur dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun kan rajanya, kan pasti raja punya apa? Tangan kanan. Tangan kanannya siapa Fir'aun itu? Haman. Makanya sampai dikatakan Allah, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, kemudian Haman. Haman ini tangan kanannya, kepercayaannya. Kalau Raja Namrud, siapa tangan kanannya? Raja Namrud. Tangan kanannya Raja Namrud itu bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Kenapa? Karena dia yang ngerti keinginannya Raja Namrud itu apa sih? Yang pintar bikin patung, memahat batu menjadi wajahnya Namrud, yaitu Azar, bapaknya Nabi Ibrahim itu. Tapi sekafir-kafirnya bapaknya Nabi Ibrahim masih ada rasa cinta. Para jemaah rahmati Allah, apa zinatan wa amwala. Seluruh Fir'aun dan kemudian para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesarnya Allah berikan perhiasan dunia. Wa amwala, dan anak-anak fil hayatid dunya.
dan harta-harta dalam kehidupan dunia. Rabbana, ini doanya, Rabbana, wahai Rabb kami, yudillu an sabilika, mereka telah menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana idmis ala amwalihim, ya Allah. Apa? Idmis, binasakanlah, ala amwalihim, terhadap harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, kunci hatilah, kunci matilah hati-hati mereka. Fala yu'minu, maka mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzab al-alim, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Qala, ini Allah menjawab. Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma, aku wis ngabulkan doamu berdua. Lah kok berdua? Kok kuma? Padahal di sini siapa yang berdoa? Nabi Musa. Tapi kenapa kok kalimatnya qad ujibat da'watukuma, aku telah memenuhi atau aku telah mengijabahi doa kalian berdua. Siapa kok berdua? Nabi Musa dengan Harun. Ini menunjukkan kalimatnya begini, Pak. Yang berdoa itu Nabi Musa, yang mengamini Harun. Jadi yang berdoa sama yang mengamini itu levelnya setara dan sama. Imam membaca doa, Allahumma ighfir lana dhunubana, amin. Maka bapak yang mengamini itu setara dalam kualitas apa? Doa. Jadi cukup satu yang berdoa, yang lain mengamini. Cuma yang jadi masalah, kadang imamnya itu medit, imamnya pelit. Kok bisa doa untuk diri sendiri kok minta diamini jamaah? Rabbighfirli, amin. Orang dia minta, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. Jamaah tidak usah, ya Allah. Jamaah cuma pokoknya Arab, amin. Wali-wali dosa kedua orang tuaku aja, ya Allah. Silahkan gak usah, amin. Itu medit. Ini gak boleh. Ini imam yang zalim ini. Ada dalam buku itu, ada hadis itu. Apa? Imam yang pelit, imam yang zalim itu bukan perkara imamnya, yaitu pemimpin doa yang zalim itu berdoa untuk kepentingan pribadi tapi minta diamini sama. Lah kok diamini? Ya kan pokoknya Arab. Harus gimana? Dirubah dari ini menjadi Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Kami itu siapa? Aku dan semua yang mengamini. Terus waliwalidaina, dan seluruh kedua orang tua kami. Berarti kena semua yang mengamini. Maka dari sini Nabi Musa yang berdoa, yang mengamini Nabi Harun, tapi kalimat dari Allah, qad ujibat da'watukuma, sungguh telah aku terima doa kalian berdua. Fastaqima, maka fastaqima, tetaplah engkau berdua, Nabi Musa dengan Harun, di atas jalan yang lurus. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan engkau sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak benar. Terus gimana? Apa tandanya? Di sini dikatakan apa? Jangan melampaui batas. Siapa melampaui batas? Fir'aun. Sampai kata Allah, idhaba ila Fir'aun, berangkatlah engkau berdua. Temui siapa? Ila Fir'aun, ketemu Fir'aun. Kenapa harus ketemu Fir'aun? Innahu tagha, karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Kalimat melampaui batas disebut dengan kalimat tagha. Kalau Qarun, kalimat melampaui batas yang disebut dengan kata bagha. Sama-sama melampaui batas, yang satu tagha, yang satu bagha. Apa bedanya? Kalau Fir'aun itu depannya tagha, kalau Qarun bagha. Sama-sama melampaui batas, hanya asbab yang menjadikan mereka melampaui batas itu berbeda. Kalau Qarun itu melampaui batas dengan harta kekayaannya, maka disebut dengan bagha. Jadi kalau ada orang setelah punya
dulu sebelum punya harta masjid, mantap masjid. Setelah punya harta, kami bawa. Ada yang kedua, tawar. Tawar tempat melampaui batas dengan jabatan kedudukannya atau karena apa? Posisi. Seperti Fir'aun diangkat jadi seorang raja. Jadi ketika dia sombong dengan jabatannya, maka ini disebut dengan kata tawar. Yang dulu sebelum diangkat jadi RT biasa. Sekarang kalau diangkat jadi RT, kalau nggak dipanggil Pak RT, kamu. Kalau mana ibu-ibu sebelum lucu, sekarang pelantikan Bu RT, dia minta untuk dipanggil Bu RT. Kok panggil namanya ya Allah berat tadi nolak, nggak ngerti tahu. Dan kalau dipanggil Bu RT, subhanallah sambutannya. Pada zaman rahmati Allah, puncaknya kemudian ini sedikit melampaui batas sampai batas yang dilampaui itu menjadikan Allah murka dan tidak menerima taubatnya. Kenapa kok tidak diterima taubatnya? Salah satunya karena ini, karena doanya Nabi Musa. Yang kedua, ini ketika turun ayat, lamma al-raqa, ketika al-raqa itu artinya tenggelam. Jadi Fir'aun itu apa? Tenggelam. Di mana tenggelamnya Fir'aun? Kalau di dalam surah Yunus ayat yang ke-90 atau 18-90, apa kata Allah? Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami, kata Allah, telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dari lautan. Jawaz itu artinya menyelamatkan atau menyeberangkan. Kemudian fatahum Fir'aun wa junuduh, ketika Bani Israel dan Nabi Musa telah diselamatkan dari lautan, jawazna apa fatahum, diikuti sama Fir'aun wa junuduh, dan seluruh bala tentaranya. Dengan tujuannya apa? Bagian wa adwa, tujuannya untuk menindas dan untuk memusuhi Nabi Musa dengan Bani Israelnya. Hatta idza adraka al-gharq, tapi ketika sudah mau tenggelam, qala amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali sesembahan yang disembah dari Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Diterima apa tidak doanya? Kenapa enggak diterima? Ini jawabannya. Dua hadis ini jawabannya. Ini jawabannya. Kenapa tidak diterima Fir'aun? Ini kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil, aku beriman tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Qala Jibril berkata, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana a'udhu min halil bahri fa'atussuhu fihi mukhafatan an tudrikahur rahmah. Ini bahaya. Apa kata mereka Jibril? Wahai Muhammad, kalau engkau tahu, engkau melihat, apa seandainya engkau Muhammad serta Nabi melihat aku di peristiwa itu, bagaimana aku mengambil dari halil bahri, dari dasar bumi, apa? Pasir. Jadi malaikat Jibril itu ngambil pasir dari laut merah di dasar itu. Kan apa? Dibelah. Jadi para ini kan jalannya di mana? Di atas air apa di pasirnya? Di pasir kan? Diambil pasirnya. Fa'adusu fihi. Kemudian aku masukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Siapa masukkan ini? Malaikat Jibril. Kenapa? Ini mukhafatan an tudrikahu rahmah. Takut kalau nanti dapat rahmat. Jadi kalau kemudian dapat rahmat, amantu, aku beriman dapat rahmat, bagi akan menjadi contoh teladan yang buruk ini. Akhirnya kemudian gara-gara kalimat ini, gara-gara mukhafatan an tudrikahu
yattaqur rahmah, khawatir untuk bisa mendapatkan rahmat, akhirnya kemudian kalimat la ilaha illallah itu gak jangkau. Maka ini Anda Jibril jangan yusuf fi Fir'aun. Sesungguhnya malaikat Jibril itu memasukkan tadi ke dalam mulut Fir'aun. Fit apa? Fir'atin tanah khasyatan ayyakul, aku takut dia mengatakan la ilaha illallah fayarhamullah. Aku takut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata benar prediksi malaikat Jibril ini. Ketika sudah hampir tenggelam, ngomong benar Pak. Omongannya apa? La ilaha illa alladzi amanat. Gara-gara ini akhirnya apa? Gara-gara mulut yang tertutup dengan pasir, maka dibikin lupa dengan kalimat apa? Allahnya. Coba hanya tinggal satu, Allah. Itu sudah masuk surga. Jibril apa malaikat apa? Fir'aun. Karena lupa kalimat Allahnya, akhirnya ngarang belakangnya. Ngarangnya di mana? Aku beriman. Tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali kan harusnya Allah. Lupa kalimat Allahnya, ngarang kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Akhirnya gara-gara itu Fir'aun tidak mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Terlanjur melampaui batas. Dan kenapa Fir'aun tidak mendapatkan rahmat Allah? Karena taubatnya menjelang mati. Padahal ada seorang Yahudi, ini Rasulullah, bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, bertetangga dengan orang kafir. Benar tak jauh? Maju. Apa kata Rasulullah? Nabi itu pernah punya seorang anak muda, orang Yahudi, sering bantu-bantu Nabi. Kemudian setelah tahu ini orang Yahudi mau meninggal, Rasulullah datang ke rumahnya. Setelah di samping anak muda, Rasulullah hanya mengatakan, ya ghulam aslim, masuklah Islam. Pikir memang hanya saudara faltafata ila abi. Ketika Nabi mengajak anak muda masuklah ke dalam Islam, beliau kemudian menolehkan wajahnya ke bapaknya, sambil berkata seolah-olah bapak ini, seolah-olah anak muda ini tak izin pada bapaknya. Apa kata bapaknya? Orang Yahudi juga bapaknya. Ati Abul Qasim, kata orang Yahudi, ikuti Abul Qasim. Abul Qasim itu artinya nama lain dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Setelah itu apa? Beliau Islam. Setelah Islam, Nabi keluar dari rumahnya mengucapkan kalimat begini, Alhamdulillahilladzi anfaqadahu minan nar. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Segala puja dan puji hanya milikmu ya Allah, yang telah Engkau selamatkan dari api neraka. Padahal mau mati. Kenapa kau masih mendapatkan rahmat? Karena tidak melampaui batas. Lagi momen melampaui batasnya, sehingga kemudian apa? Malaikat Jibril saja takut kalau nanti mendapatkan rahmat. Makanya kalau tidak melampaui batas seperti bapak ibu, yakin di sisi Allah pasti adalah rahmat. Terus gimana agar mendapatkan rahmat? Banyak ayat. Kalau di surah Al-Baqarah 218 ada ayat begini, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kuatkan imannya, orang-orang yang beriman dengan kualitas iman yang baik. Karena kondisi iman apa? Fluktuatif, yazid yanqus, naik turun. Yang jadi masalah kadang naiknya satu, turunnya lebih. Ini masalah. Yazidu bin ta'ah. Taat itu jadi asbab terangkatnya iman seorang, wa yanqusu bil ma'asi, dan maksiat yang menjadi asbab kemudian berkurangnya iman seseorang. Makanya yang kata Allah orang beriman, yang kedua walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Hijrah itu apa? Kalau
di ayat itu hijrah itu dari mana? Makkah ke Madinah. Tapi kalau secara maknawi hijrah itu apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan al-muslimu, orang muslim itu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah muhajir. Apa muhajir? Menteri Menko itu namanya muhajir. Lebih dari hadis ini mungkin. Wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah itu apa? Man hajara mana Allah wa Rasulullah. Ini orang hijrah kata Nabi adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu hijrah. Dilarang bermaksiat, ditinggalkan, itu hijrah. Makanya orang yang seperti ini ulaika juna rahmatullah, mereka berharap untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, tidak mementingkan urusan dunia. Artinya kita hidup di dunia hanya punya orientasi apa? Akhirat. Tidak boleh ada kalimat begini, dunia sama akhirat harus seimbang. Lihat, ini pendapat yang menyesatkan ini, Pak. Gak boleh ada kalimat begitu. Gak boleh seimbang. Orientasinya mana? Tetap akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daran akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Karena engkau masih hidup di dunia, jangan lupakan masih ada nasib rezekimu di situ. Itu aja. Bahkan doanya kan 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari 3 ini perbandingannya berapa? 1, 2 atau 21 perbandingannya. 1 perkara akhirat apa dunia yang satu? Dunia. Akhiratnya berarti kehidupan kita nggak boleh seimbang. Walaupun ada katakan apa yang harus seimbang nggak dunia sama akhirat. Dalilnya apa? Di surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau habis salat nyebarlah ke muka bumi. Wa batahu min fadlillah. Silakan habis salat baca susu di masjid. Habis Jumatan kunci pintu itu. Artinya apa? Jangan lama-lama di masjid. Kenapa? Karena wadarul bay', meninggalkan jual beli ketika Jumatan. Silakan habis sholat fantashiru buyara wa watahu min fadlillah. Silakan mencari rezeki. Tapi ingat wadzukurullaha katsira. Ini bukan perkara perbandingan dunia sama akhirat. Dunia kalau niatannya untuk Allah namanya ibadah. Yang keempat, tidak mengejar akhirat, tahu bahwa mengejar akhirat lebih baik daripada dunia. Ini yang keempat, ini akan mendapatkan rahmat sebagai bentuk kata khauf maqam rabbi. Waliman khafa maqam rabbi, yaitu apa? Dunia, akhirat jauh lebih kekal. Makanya di surah Al-Duha apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Yang kelima, menjalankan kewajiban pada Allah sebagai bentuk khauf. Yang keenam, menjauhi larangan-larangan Allah sebagai bentuk khauf. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.